Salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak dosen dan teman-teman. Saya Kevin Senturi dari kelas reguler D 2019, kelas Micro Teaching H. Saya ingin membuat video tentang keterampilan membuat variasi pembelajaran. Seperti yang kita tahu, semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam hidupnya. Melakukan kegiatan secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan, dapat menurunkan semangat belajar. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat membuat keterampilan variasi pembelajaran. Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks sebagai integrasi dan berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. Keterampilan mengadakan variasi merupakan salah satu komitmen dasar mengajar yang harus dikuasai guru. Mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar mencakup 4 aspek, yaitu variasi gaya belajar, di mana guru harus mengetahui gaya-gaya belajar yang dimiliki siswanya. Ada siswa yang memiliki gaya belajar adisonik ataupun dan lain sebagainya. Lalu ada variasi dalam menggunakan media pembelajaran dan bahan ajar. Media pembelajaran itu bukan cuma satu, bukan cuma dari buku, tapi banyak, dan guru harus dapat tahu betul bagaimana cara menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran itu ibaratkan sebuah gala di mana tujuannya itu untuk mengambil mangga. Begitu juga dengan media pembelajaran, di mana tujuannya itu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien lagi. Lalu ada variasi dalam interaksi antara guru dan siswa, serta yang terakhir ada variasi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam mengembangkan variasi mengajar tentu saja tidak sembarangan, tetapi ada tujuan yang dikehendaki dicapai, yaitu meningkatkan dan memelihara perhatian anak didik terhadap relevansi proses belajar mengajar, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsi motivasi. Lalu membentuk sikap dan fasilitas belajar individual yang mendorong anak didik untuk belajar. Variasi yang baik akan melahirkan interaksi yang baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Yang dimaksud dengan variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode gaya mengajar, misalnya variasi dalam menggunakan sumber bahan pembelajaran, media pengajaran, variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan murid. Penggunaan variasi terutama ditujukan terhadap perhatian siswa, motivasi, dan belajar. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa, aspek-aspek belajar mengajar, memberikan kesempatan bagi perkembangan, bahkan ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru. 3. Memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar dan lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Dalam proses belajar mengajar, masalah siswa adalah menjadi fokus perhatian. Apabila kegiatan yang guru lakukan tidak lain adalah untuk suatu upaya lingkungan yang tercipta menyenangkan hati semua siswa dan dapat membangkitkan semangat dalam pembelajaran siswa. Nah, dalam variasi dalam gaya belajar itu terdapat beberapa hal seperti variasi suara. Variasi suara dapat dilakukan menjadi perubahan nada suara dari keras menjadi lemah dan tinggi menjadi rendah, cepat dan lambat, dari suara gembira menjadi sedih, atau pada saat memberikan ketekanan pada hal-hal tertentu. Nah, maksudnya guru itu tidak boleh memiliki suara yang datar-datar saja, tapi mengkondisikan suara dalam pembelajaran. Misal pada saat yang penting guru menegaskan suaranya, pada saat mungkin ada humor, guru membuat suasana yang lebih meriah atau suara yang lebih keras lagi. Lalu yang kedua ada memusatkan perhatian. Pemusatan dengan lisan diikuti dengan syarat seperti menunjukkan pada gambar yang tergantung di dinding atau papan tulis dan sebagainya. Untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek, kunci guru dapat menggunakan atau memberikan peringatan dengan bentuk kata-kata. Misalnya, perhatikan baik-baik, jangan lupa dicatat dengan baik-baik. Misalnya pada saat pembelajaran tentang keberagaman atau memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, guru menunjukkan gambar, misalnya gambar peta Indonesia.
Guru bertanya kepada siswa untuk memfokuskan perhatian siswa. Maksud dari gambar itu apa gitu? Apa yang maknanya tak tersirat dari gambar itu selain dalam bentuk Indonesia yang berbatasan dengan negara lain ataupun bentuk negara ataupun ada yang daratan ataupun perairan. Dengan itu siswa harus tahu betul bahwasannya dengan ditunjukkan gambar peta Indonesia bahwasannya Indonesia itu merupakan negara yang beragam, negara yang multikulturalisme. Lalu yang ketiga ada membuat kesenyapan sejenak. Kesenyapan adalah suatu keadaan atau diam secara tiba-tiba di tengah-tengah kegiatan pembelajaran atau saat menerangkan sesuatu. Kesenyapan tersebut merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Yang keempat ada mengadakan kontak. Saat guru berbicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya pandangan guru menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata siswa untuk menunjukkan hubungan yang intim dengan mereka. Yang kelima ada variasi gerakan badan dan mimik. Itu gerakan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan guru pada saat menerangkan materi yang disampaikan, dan hal itu tidak boleh terlalu berlebihan. Begitu juga dengan ekspresi wajah yang merupakan alat komunikasi yang kuat. Yang terakhir, mengubah posisi dengan gerak. Perpindahan posisi selalu bermanfaat bagi guru agar tidak jenuh, juga agar perhatian siswa tidak monoton. Sebagai pergerakan atau perpindahan posisi guru didasarkan pada tujuan. Misalnya, karena sebelah kanan kelas terdapat siswa ribut, maka dengan perpindahan posisi guru ke sebelah kanan dapat mengurangi atau menghentikan kegaduhan siswa. Nah, lalu ada variasi dalam menggunakan media dan pembelajaran. Yang pertama ada variasi media pandang atau visual. Yang kedua ada variasi media dengan audio. Yang ketiga ada variasi alat yang dapat didengar, dilihat atau diraba atau audio visual. Yang keempat ada variasi alat yang dapat diraba, dimanipulasi dan digerakkan atau metodik. Variasi dalam pola interaksi. Ada jenis pola interaksi gaya interaksi dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam variasi dalam pola interaksi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah pola guru murid, komunikasi sebagai aksi satu arah. Yang kedua ada pola guru murid guru. Ada kebalikan atau feedback bagi guru tidak suka kepada interaksi antar siswa. Yang ketiga ada pola guru murid-murid, ada kebalikan bagi guru, siswa saling belajar satu sama lain. Yang keempat ada pola guru murid-murid, guru murid-murid. Interaksi optimal antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid. Yang kelima ada pola melingkar. Setiap siswa mendapat giliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban, tidak diperkenankan berbicara dua kali sebelum semua siswa belum mendapatkan giliran. Jadi variasi adalah perubahan dalam proses kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa dan meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan meningkatkan perhatian siswa sehingga siswa dapat aktif dan turut berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, demikianlah video variasi pembelajaran dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.